Halo, Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi di kelas virtual sejarah bersama Ibu Firsta. Hari ini kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa. Lalu, apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu adalah sistem yang mengalami pembaharuan sehingga melahirkan kesatuan yang utuh. Jadi integrasi itu adalah sesuatu yang utuh. Sedangkan disintegrasi itu hampir kebalikannya, yaitu keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, atau terjadinya perpecahan. Oke, jadi bisa disimpulkan, disintegrasi bangsa itu adalah keadaan suatu bangsa di mana keadaannya itu mulai terpecah belah atau hilangnya keutuhan atau persatuan. Coba sekarang lihat di peta Indonesia. Wah, ternyata luas Indonesia itu sangat besar ya. Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, juga kaya akan bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, kalau kita nggak pintar menyikapi perbedaan itu, maka akan timbul yang namanya perbedaan atau bahkan melahirkan disintegrasi bangsa. Penyebab disintegrasi bangsa ini berasal dari dua sumber, yaitu dari luar dan dalam. Kalau dari luar itu yang kita bahas minggu kemarin, masih pada ingat kan yang kita bahas minggu kemarin tentang pasca Indonesia Merdeka. Nah, yang kita bahas minggu kemarin itu adalah disintegrasi yang berasal dari luar, yaitu dengan kedatangan Sekutu dan Belanda, dan juga Indonesia itu harus mempertahankan dirinya dari serangan-serangan lainnya. Karena penyebab disintegrasi bangsa dari luar sudah dibahas minggu kemarin, hari ini kita bakal ngebahas tentang pengaruh yang datang dari dalam. Ternyata disintegrasi bangsa dari dalam itu tidak kalah dengan disintegrasi bangsa pengaruh dari luar. Itu menimbulkan pergejolakan yang sangat dahsyat di Indonesia. Penyebab pergejolakan dan konflik ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada pergejolakan yang muncul akibat perbedaan ideologi, ada yang penyebabnya itu merupakan kepentingan baik kelompok atau individu, ada juga yang disebabkan oleh pemerintahan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama akan dibahas itu adalah konflik yang berasal dari ideologi. Siapa yang tahu ideologi Indonesia? Betul, ideologi Indonesia adalah Pancasila. Nah, ini adalah beberapa kejadian yang muncul yang merupakan disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa yang berhubungan dengan ideologi. Yang pertama itu ada kejadian PKI Madiun, yang kedua ada DITII, yang ketiga adalah kejadian G30 SPKI. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu tentang pengertian ideologi. Apa sih ideologi? Ternyata ideologi itu adalah suatu ide atau pandangan atau keyakinan yang merupakan pedoman dasar dalam berkehidupan, juga bisa mengatur sekelompok orang atau manusia. Konflik pertama yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun. Konflik ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Latar belakang dari konflik ini adalah akibat dari perjanjian Renville. Kalian masih ingat kan perjanjian Renville yang menyebutkan kalau Indonesia itu hanya terdiri dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Sedangkan sebelum perjanjian Renville itu ada perjanjian Linggarjati yang menyebutkan Indonesia itu adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi si Belanda itu mengklaim kalau Jawa Barat itu bukan bagian dari Indonesia. Nah, karena si Amir ini dulunya adalah menteri dan menandatangani di perjanjian Renville, akhirnya banyak rakyat yang menginginkan kalau si Amir ini mundur dari jabatannya. Karena si Amir ini merasa sakit hati, akhirnya dia berkeinginan untuk menghancurkan kabinet Hatta yang pada saat itu berhasil menurunkan dia sebagai menteri, juga membentuk FDR. FDR ini adalah forum yang di dalamnya itu banyak terdapat partai-partai komunis. Selain itu, pada saat itu di kabinet Hatta itu terjadi rekonstruksi TNI besar-besaran. Jadi di TNI itu orang-orang yang menganut
paham komunis itu mulai diberhentikan gitu. Lalu si Amir ini ketemu sama Musso. Musso itu adalah salah satu pemimpin PKI. PKI ini emang sudah ada sejak belum Indonesia merdeka, tapi disahkannya itu baru setelah Indonesia merdeka. Nah, si Musso ini adalah salah satu pemimpinnya. Akhirnya si Amir dan Musso ini bersatu dalam FDR dengan misinya masing-masing. Kalau Amir itu ingin menurunkan kabinet Hatta, sedangkan Musso ini ingin membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Nah, pemberontakan ini terjadi pada tahun 1948. Lalu kira-kira gimana sih tanggapan pemerintah? Apa diem aja? Ternyata enggak. Ternyata pemerintah itu melakukan yang namanya gerakan Operasi Militer 1 Gatot Subroto, yang akhirnya si Amir ini berhasil ditangkap dan Musso itu ditembak mati. Lalu apa yang terjadi sama anggota PKI atau FDR lainnya? Nah, ada yang kabur anggotanya itu, salah satunya adalah DN Aidit dan Lukman, yang nanti akan menjadi salah satu pemicu dari peristiwa G30S PKI itu. Konflik kedua yang muncul yang berhubungan dengan ideologi adalah peristiwa DITII. Nah, peristiwa DITII ini terjadi di beberapa daerah. Yang pertama itu di Jawa Barat, yang kedua di Jawa Tengah, Makassar, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Kejadian DITII di Jawa Barat ini dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 49. Nah, penyebabnya ini masih seputar dari perjanjian Renville. Tadi disebutkan kalau si Belanda ini mengklaim kalau Jawa Barat itu bukan bagian dari Indonesia. Nah, Karto ini merasa keberatan karena harus pindah dari Jawa Barat. Dia itu bersama anggotanya, yaitu dari kelompok Hizbullah dan juga Sabilillah, dia itu bertahan di Jawa Barat, tidak mau ikut dipindahkan ke Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota dari Indonesia. Nah, bahkan dia itu membentuk Tenaga Islam Indonesia, yaitu saingannya dari TNI. Penyelesaian dari kasus Karto ini yaitu dengan adanya agresi militer pagar betis. Meskipun memerlukan waktu yang sangat panjang, akhirnya pada tahun 1962 Karto ini berhasil ditangkap. Yang kedua adalah kasus DITII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, masih di tahun yang sama yaitu 1949. Si Amir Fattah ini posisinya hampir sama kayak tadi, kayak si Karto. Nah, dia ini kecewa sama hasil perjanjian Renville. Juga akhirnya dia mendeklarasikan diri bergabung dengan Karto dan menjadi komandan Laskar Hizbullah dan Panglima TI di Jawa Tengah. Konflik DITII yang ketiga yaitu berada di Makassar yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Ini menurut ibu konflik DITII yang paling agak sedih. Latar belakangnya itu adalah ketidakpuasan para bekas pejuang kemerdekaan terhadap pemerintah. Jadi orang-orang yang telah berjuang pada saat itu merasa dirinya itu diabaikan oleh pemerintah, dan akhirnya Kahar Muzakkar ini bergabung dengan DITII dan bergabung dengan si Karto tadi. Dan akhirnya pemerintah ini melakukan agresi militer tumpas untuk meledakkan konflik DITII di Makassar ini. Yang selanjutnya ada DITII yang ada di Aceh. Konflik yang ada di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bere pada tahun 1953. Nah, latar belakangnya ini karena Presiden Soekarno pada saat itu menurunkan status Aceh yang asalnya dari provinsi menjadi daerah di bawah provinsi. Si Daud Bere ini tidak terima, bahkan dia itu menginginkan membentuk negara sendiri, negara Islam di Aceh pada saat itu. Namun konflik ini berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah dan mengembalikan Aceh menjadi provinsi lagi.
Pemberontakan DITI yang terakhir itu berada di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini sama seperti Kohar Muzakar, dia itu adalah mantan pejuang Indonesia yang dulu itu melawan Belanda. Dia itu adalah gerilyawan yang sama-sama merasa sakit hati atau tidak enak dengan pemerintahan. Bahkan si Ibnu Hajar ini punya geng yang namanya KRYT atau kumpulan rakyat yang tersakiti, yang tersisih. Dia itu terdiri dari para gerilyawan yang merasa diacuhkan oleh pemerintah. Bahkan dia itu sakit hati karena gerilyawan ini susah masuk TNI. Dengan ditangkapnya Karto pada tahun 1963, ini mengakhiri dari konflik DITI yang panjang. Nah, kita sudah membahas dua kejadian disintegrasi bangsa yang berhubungan dengan ideologi. Yang pertama PKI Madiun dan yang kedua itu DITI. Nah, ada satu peristiwa lagi yang berhubungan dengan ideologi, yaitu kejadian G13 PKI. Mungkin kalian sudah banyak mendengarnya, tapi kita tidak akan membahasnya hari ini. Kita sambung minggu depan. Sekalian kita membahas kejadian-kejadian disintegrasi bangsa lainnya yang berhubungan dengan kepentingan atau vested interest dan juga pemerintahan. Sampai jumpa minggu depan.